Sabe selamat Lingunolate, salam sujud kerendeng Malempang. Di sini kita belajarnya melalui video ya. Di sini ada penjelasan mengenai agrowisata menurut Dusce Gesellschaft Technische Mathe GTJ GmbH. Agrowisata adalah bentuk pariwisata yang menjadikan budaya pedesaan sebagai objek wisata. Nah, di sini dijelaskan bahwa agrowisata itu mirip dengan ekowisata, kecuali daya tarik utama bukan pemandangan alam tetapi pemandangan budaya. Jika atraksi ditawarkan untuk wisatawan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan penduduk daerah, agrowisata dapat mempromosikan pembangunan daerah, gitu katanya. Definisi dari Dutse Gesell seperti itu. Nah, kalau di Indonesia ini, agrowisata atau agroturism didefinisikan sebagai sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro atau agrobisnis sebagai objek wisata. Artinya di sini mengutamakan lahan pertanian untuk dijadikan sebagai objek wisata. Nah, agrowisata ini adalah bagian dari objek wisata yang memanfaatkan usaha pertanian. Nah, tujuannya adalah untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, hubungan usaha di bidang pertanian. Nah, melalui pengembangan agrowisata ini juga menonjolkan budaya lokal dalam memanfaatkan lahan. Nah, kalau misalnya di Bali itu ada namanya Jatiluwih. Nah, Jatiluwih itu ada yang namanya pembagian air gitu untuk lahan-lahan di sana. Kalau di Jatiluwih di Bali, teman-teman bisa searching di sana. Ada namanya sistem subak itu kalau di Bali. Jadi budaya Bali itu, budaya lokal di Jatiluwih itu sistem subak namanya, sistem pembagian air gitu. Jadi budaya lokalnya itu bisa digunakan dalam pertanian dan sekaligus bisa pertanian tersebut bisa sebagai kawasan wisata juga sekalian gitu. Nah, di sini lokal indigenous-nya atau indigenous knowledge-nya tuh jadi lebih terpelihara kayak gitu dengan adanya agrowisata ini. Nah, selain itu juga agrowisata ini ada juga yang namanya agrowisata ruang terbuka alami. Objek agrowisata terbuka alami ini berada pada areal di mana kegiatan tersebut dilakukan oleh masyarakat petani setempat. Nah, dengan kehidupan keseharian mereka, masyarakat melakukan kegiatannya sesuai dengan apa yang biasa mereka lakukan tanpa ada pengaturan dari pihak lain. Jadi, kesannya di sini agrowisata itu adalah merupakan kebiasaan dari petani tersebut. Jadinya tidak ada pengaturan dari pihak luar, tetapi mereka melakukan hal tersebut karena memang kebiasaan mereka seperti itu, seperti kebiasaan bercocok tanam atau kebiasaan menanam apapun itu sesuai dengan kebiasaan mereka sehari-hari seperti itu. Nah, kemudian di sini ada fasilitas pendukung untuk kenyamanan wisatawan, tetap disediakan sejauh tidak bertentangan dengan kultur dan estetika asli yang ada, seperti sarana transportasi, tempat berteduh, sanitasi, keamanan dari binatang buas. Artinya fasilitas di sini, fasilitas pendukung untuk kenyamanan di sini boleh-boleh aja selama tidak bertentangan dengan budaya yang ada di daerah tersebut. Misalnya di daerah tersebut tidak boleh ada transportasi yang seperti misalnya kalau misal di ini misalnya di sawah misalnya. Kalau di sawah misalnya ada transportasi, misalnya kalau naik sepeda mungkin ya lihat pokoknya lokasinya kayak gitu. Apalagi naik bus, pokoknya yang masuk akal aja lah kayak gitu. Transportasinya tuh yang tidak merusak lahan di sekitarnya seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini dicontohkan agrowisata terbuka alami di suku Baduy, di Pandelang, suku Naga. Nah, di sini saya juga mencontohkan ada juga agrowisata di Kalteng. Nah, seperti yang kakak jelaskan waktu itu. Nah, ini namanya agrowisata dan edukasi cipta rasa Desa Kereng Bangkirai. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat agrowisata di Palangkaraya ini juga ada di Kereng Bangkirai seperti itu. Nah, kita next aja. Ini videonya. Nah, kawan-kawan bisa searching di sini dan bisa langsung mencoba berbagai buah-buahan yang ada di sana. Ini ada buah jambu kristal gitu. Langsung bisa dicoba di agrowisata tersebut. Nah, nih
Nah, ini juga banyak. Nah, ini buah-buahan yang sehat, yang alami lah. Nih, ada madu juga. Tapi sebenarnya mereka nih buah-buahan lah yang paling banyak di sini, yang diizinkan wisatawan untuk berkunjung ke situ. Nah, jadi teman-teman bisa buka nanti ya di sini di travel vlog agrowisata Cipta Rasa Palangkaraya. Nah, di situ contoh agrowisata di Kota Palangkaraya yang mudah dijangkau.